Sudah berjalan beberapa lama teman-teman, dari kasus pertama Ustadz Adi Hidayat mengatakan asy'ara surah pemusik, terus guru kumpul wali min auliya illah, terus yang sekarang Yohanes 3 ayat ke-16 dikatakan mirip dengan Maryam 30. Baik dari segi asbabun nuzulnya, isi ayatnya, maknanya, terjemahannya, dan apalagi kalau ditinjau dari segi tafsirnya jauh berbeda teman-teman. Tetapi di sini karena yang melakukan kesalahan adalah seorang ya teman-teman, yang dianggap paling luar biasa, jadi banyak sekali pembelanya. Sampai-sampai Don Ditan juga angkat bicara. Tapi angkat bicara pun dia malah memaparkan tafsir dari ND yang justru membuat pembelaannya semakin jauh dari kebenaran. Dan di sini saya ingin mengkomparasi. Ketika kemarin saya melihat seorang Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang mengklarifikasi meminta maaf karena apa? Membuat video dengan hiu. Ya, membuat foto, megang hiu, berfoto dengan hiu, dan lain sebagainya. Itu bagian bukan syariat. Perhatikan sekali lagi, itu bukan syariat, itu bukan hukum fikih yang dimana Ustadz Syafiq Riza Basalamah menebarkan syubhat di situ. Tetapi itu hanya perkara kegiatan sosial biasa, berenang dengan hiu dan lain sebagainya. Itu bukan bagian syariat. Tetapi beliau meminta maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Yang pertama ana ingin berterima kasih ya kepada teman-teman para aktivis hiu paus ya, yang mungkin mereka merasa apa yang ana lakukan kemarin kayaknya kurang tepat untuk hiu paus itu. Terus yang ana nggak paham, ana nggak ngerti, ana hanya ingin orang-orang tahu dengan besarnya ciptaannya Allah, agungnya ciptaan Allah, dan anak ingin mengenalkan wisata hiu paus kepada masyarakat Indonesia. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang ya secara kode etik nggak boleh dilakukan, dan anak baru tahu nggak boleh pegang-pegang ikan hiu ya, nggak boleh terlalu dekat. Ya insya Allah buat teman-teman yang berangkat ke sana, tolong dipelajari dulu kode etiknya. Dan buat para pemandu di sana sebelum yang orang-orang berenang, mudah-mudahan dikasih arahan terlebih dahulu. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Padahal kalau berbicara, beliau kan seorang influencer, seorang ustadz yang sekaligus aktif di media sosial. Itu seorang ustadz ya teman-teman, yang tadabbur alam. Bagaimana dengan artis-artis? Sekali lagi, bagaimana dengan artis-artis yang dimana mereka melakukan hal yang serupa dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah? Pernahkah mereka mengaku salah? Atau pengelolanya yang mengizinkan? Enggak teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana kemarin sudah beberapa kali melakukan kesalahan di dalam berfatwa, dikritik teman-teman. Ketika dikritik menyatakan apa? Menghujat, hasut, iri, dengki katanya. Ya Allah, ya Allah. Mengerikan mereka itu. Mau sampai kapan taklid buta? Salah tetap harus dikatakan salah. Sebagaimana kemarin ketika surah Asy-Syu'ara, orang dari Muhammadiyah seperti Ustadz Muhammad Faizar, beliau kan membela Ustadz Adi Hidayat. Tetapi di dalam perkara akidah, beliau menyatakan tidak selayaknya di dalam bab akidah surah Maryam itu tidak layak disandingkan dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Gak boleh teman-teman. Tapi tetap dilakukan. Mas Heri Pras tidak nonton video fullnya. Meskipun saya tonton nih video fullnya dari awal sampai akhir. Apakah akan berubah kalimat mirip itu dengan kalimat marap? Mirip, enggak loh. Itu Adi Hidayat tidak mengatakan mirip, tapi marap. Berubah itu kalimat mirip. Kalau saya menyatakan, Heri Pras kok mengatakan Adi Hidayat motong-motong. Saya sebelum bikin video itu, saya mendengar pernyataan dari Ustadz Muammar Ma'ruf, yang dimana beliau menyatakan orang itu potong depan, potong tengah. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan tertentu katanya. Jadi di situ saya memberikan kesimpulan bahwa Ustadz Adi Hidayat memang sengaja memotong-motong. Sambung ayat. Bang, ketika sambung ayat itu bisa menyatakan mirip. Bukan sambung ayatnya yang bermasalah, tapi mengatakan mirip. Ya Allah, Asy-Syu'ara surah pemusik. Ya kalian memang musik-musikan. Jadi apa yang terjadi? Ya tidak bermasalah. Mau Asy-Syu'ara dicuruki musik pedangdut kayak silahkan. Karena menganggap musik tidak bermasalah bagi kalian. Tapi bagi orang yang mengharamkan musik, jelas bertentangan. Karena memang keempat imam mazhab tidak ada yang menghalalkan musik. Tiba-tiba ada surah pemusik. Jadi ini mengatakan bahwa keempat imam mazhab itu salah semua dalam menafsirkan. Apa tidak sontoloyo itu? Ya, apa tidak sontoloyo? Terus ada seorang konten kreator juga membuat konten tentang saya. Ketika saya podcast dengan Ustadz Khalid Basalamah, dipotong bagian saya menyatakan saya mengkaji dulu. Seperti ini videonya.
Kalau untuk satu orang, ada batasan untuk mengumpulkan data-data tentang dia baru antum angkat, atau cukup dengan beberapa data sudah langsung minimal saya melihat video asli dulu. Ketika saya nonton video aslinya full, saya tarik benang merahnya, oh di sini. Baru saya komentari. Kalau sebatas ada potongan-potongan viral, kadang saya gak mau bahas. Ketika saya menonton video aslinya full, saya tarik benang merah, baru saya komentari. Tapi faktanya kemarin reaction video Ustadz Adi hanya cuplikan potongan video dan bukan dari sumber aslinya. Apa tidak nonton video full katanya? Emang antum nonton video saya secara full? Kenapa tidak ditanggapi dari opening? Kenapa tidak ditanggapi dari pertama? Saya berbicara dukun, saya berbicara ilmu kebal, kanuragan, tenaga dalam. Kenapa itu tidak dibahas? Kenapa dibahas ketika saya menyatakan nonton video full dan lain sebagainya, meriset dan lain sebagainya? Karena Anda menganggap itu suatu problem. Masalahnya ada di menit itu. Iya kan? Begitu. Sama Ustadz Adi Hidayat dari awal sampai akhir yang bermasalah di menit-menit tertentu, menit-menit terakhir itu. Ya udah, saya bantu kasih tahu di mana video aslinya ya. Dari channel Ustadz Adi Hidayat, durasi full videonya 56 menit 16 detik. Dan Mas Heri ambil hanya di bagian belakang, ujung akhir ya, kurang lebih 4-5 menitan itu kejadian. Nah, sisa depannya saya kurang tahu tuh nonton apa enggak. Dari depan sampai pertengahan itu tidak ada masalah. Yang bermasalah di kalimat mirip. Memiripkan Yohanes 3 ayat 16 dengan Maryam ke-30. Meskipun mau dikatakan oh sama-sama Rasul, tapi nyampe bumi menjadi penjelmaan Allah. Itu yang menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan kalian yang taklid buta? Terus ada komentar dari pelawak ya, Ari Untung. Coba kita baca komentarnya dari Ari Untung ini. Lucu teman-teman. Ya, pelawak. Ana khairu minhu. Kalau kekeliruan dari sepengajiannya gak akan diangkat. Apa keliruannya? Apa kekeliruannya? Saya pernah membahas fatwa dari Ustadz Abdul Hakim yang menyatakan badal haji itu tidak boleh. Meskipun saya memaparkan pendapat-pendapat ulama teman-teman. Ketika ada yang tidak sepakat, ya saya juga mengangkatnya. Lalu apa kata dia lagi? Apa mungkin memang misinya untuk menyerang yang gak sefaham dan memecah belah sesama ahlus sunnah? Ahlus sunnah. Memang acara bid'ah kalian itu sunnah. Iya, memecah belah. Memang Islam itu akan terpecah jadi 73 golongan. Rasulullah SAW yang menyatakan. Ya, terus mana yang benar? Tinggal kalian lihat mana yang paling benar. Karena ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yang Rasulullah SAW tinggalkan hanya 2, Al-Quran dan Sunnahnya. Dan tidak akan pernah sesat orang ketika kembali kepada kedua hal ini. Gak akan sesat. Tapi enggak kalau kalian. Hadis lemah dipakai. Hadis palsu ada juga yang pakai. Sampai-sampai bikin acara-acara bid'ah. Memecah belah. Memang harus dipecah. Yang hak, yang batil. Nggak boleh dicampur aduk. Kita pun hormat sama guru-guru beliau, padahal sedih masih banyak oknum seperti ini. Oh, oknum katanya, saya oknum. Oh, saya oknum. Berarti Ustadz Adi Hidayat itu oknum juga. Oknum dari Ustadz Aswaja atau NU yang menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik, Maryam mirip dengan surah Yohanes 3 ayat 16. Berarti dia oknum. Bukan cuma Ustadz Adi Hidayat oknumnya. Ada Buya Ar-Razi Hasim yang menyatakan la ilaha illallah itu nyembah apapun sama nyembah Allah. Terus ada oknum juga Buya Syakur menyatakan Siti Khadijah masih kafir dan lain sebagainya, sampai semua Islam sama. Banyak oknumnya. Kalangan kalian, ustadz-ustadznya banyak yang jadi oknum. Kalau mau berbicara oknum, sedih katanya. Semoga kita semua dijauhkan menghujat ulama dari apapun latar belakang ahlus sunnahnya. Kalau ahlus sunnah yang mengamalkan sunnah. Apa itu sunnah? Orang yang menghidupkan sunnah akan mematikan bid'ah. Tetapi ketika orang menghidupkan bid'ah, maka sunnahnya yang mati. Karena mau sampai kapanpun yang namanya bid'ah akan mematikan sunnah. Dan itu ibarat minyak dan air, tidak bisa bersatu antara sunnah dan bid'ah. Yang ada apa? Kegiatan-kegiatan di luar ajaran Islam. Ikhtilat perempuan laki-laki, campur baur, joget-joget bareng, dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Itu yang membuat postingan mereka ini memang jelas satu golongan. Saya tidak punya banyak komentar. Yang ingin saya paparkan di sini adalah perbedaan antara Ustadz Syafiq Riza Basalam dengan Ustadz Adi Hidayat jomplang teman-teman. Padahal bukan perkara syariat. Ustadz Syafiq meminta maaf. Bahkan ketika gaduh kemarin dibubarkan, beliau meskipun tidak salah, ingin mengisi kajian perkara akhirat. Beliau minta maaf kalau memang salah. Minta maaf. Oh enggak. Kalau Ustadz yang paling luar biasa, paling jos itu ya enggak minta maaf. Bener, selalu bener. Ya, kita yang salah. Yang mengkritik dianggap menghina, menghujat. Kok ada kritikan dikatakan menghujat? Ya Allah. Apalagi orang yang dikritik menganggap dirinya benar. Dia menganggap dirinya benar loh. Bukan main memang. Bukan main.